Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Para pemirsa TA TV dimanapun berada, dan semoga selalu dalam lindungan Allah Ta'ala. Allahumma amin. Tak lupa salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita selalu dapat syafaatnya di yaumul kiamah nanti. Amin. Allahumma amin. Pemirsa TA TV yang dirahmati Allah, Islam menurut secara bahasa mempunyai 3 arti. Yang pertama artinya tunduk dan patuh. Aslama yuslinu Aslama yuslimu islaman, sifat yang tunduk dan patuh. Islam kenapa disebut Islam? Karena seseorang yang kalau sudah masuk Islam, artinya dia sudah berikrar, dia sudah berjanji bahwa dia akan patuh dan tunduk kepada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, Islam bisa diartikan sesuatu yang menghadirkan kedamaian, ketentraman, nyaman. Kalau saudaraku berislam tapi hati masih belum tentram, mohon maaf, belum mendapat ketentraman, berarti mohon maaf ada yang salah dalam keislaman tersebut. Yang ketiga, Islam bisa terambil dari kata salam, yang artinya kebahagiaan yang diraih, kebahagiaan tertinggi yang diraih. Yang kedua adalah iman, artinya yakin tanpa ragu. Berislam pada dasarnya kita harus beriman. Artinya kita mesti yakin tanpa ada keraguan sedikit pun. Jika Allah katakan lakukan, maka lakukan saja. Kalau belum paham, ikuti saja, karena nanti paham akan turun. Karena dalam beragama tidak bisa kalau kita tidak yakin. Kalau hanya sebatas pengetahuan saja, ya mohon maaf, kekuatan keyakinan kita bisa jadi akan berkurang. Allah memang tak nampak dalam batasan mata kita, tapi kita yakin bahwa Allah itu ada, seyakin-yakinnya. Itu yang dinamakan dengan iman. Allazina yu'minuna bil ghaib, yakin pada Allah walaupun belum tampak dalam pandangan kita. Yang ketiga adalah ihsan, yang artinya kebaikan yang dikerjakan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai contoh, apabila ada tamu datang ke rumah kita, kita senantiasa menyajikan makanan ataupun minuman untuk tamu. Seperti sebagai contoh, misal kita menyajikan dalam gelas A dan gelas B. Pada gelas A ini kita hanya niatkan untuk menghilangkan dahaga saja, tetapi di gelas B ini kita niatkan untuk mendapat ridho dari Allah, karena siapa yang merasa beriman di hari akhir, maka muliakanlah tamu. Secara materi, walaupun isinya sama, gelasnya sama, volumenya sama, tetapi apabila kita niatkan untuk mendapat ridho dari Allah, insya Allah di sisi Allah akan jelas berbeda nilainya. Orang yang mengerjakan sesuatu karena Allah, biasanya dia tidak akan lepas dari kebaikan-kebaikan, termasuk apabila hasil duniawi ini tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, maka kita tidak akan kecewa, karena semuanya udah diniatkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perbuatan tersebut yang dinampakkan dengan ihsan.
Pemirsa BATV yang dirahmati Allah, sebuah harapan bagi kita agar menjadi insan yang kamil, insanul kamil, manusia yang sehat, yang terbina rohaninya, bisa baik berhubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala maupun dengan ciptaannya. Inilah yang disebut dengan insan kamil, manusia sempurna, selalu menumbuhkan kebaikan-kebaikan baik yang berhubungan dengan Sang Maha Pencipta Khalik maupun makhluk yang diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari bangun tidur sampai tidur lagi, selalu mengerjakan kebaikan-kebaikan, selalu mengingat Allah, tidak pernah membuat kejelekan, selalu berusaha untuk menjauhi apapun itu larangannya. Inilah harapan bagi semua orang untuk menjadi manusia seperti itu. Kenapa kita sangat dianjurkan seperti itu, saudaraku? Karena hakikatnya apa yang kita lakukan di dunia ini nanti akan kita petik hasilnya. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Barang siapa yang berbuat baik walaupun sebesar zarah, besok akan tahu balasannya, akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian juga siapa yang berbuat jelek walaupun sedikit apapun, maka Allah akan membalasnya di yaumul akhir nanti. Sebelum terlanjur, saudaraku, kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk memperbaiki diri, untuk bertaubat. Maka di momen Ramadan tahun ini semoga menjadi momen latihan agar kita bisa menjadi manusia yang lebih baik lagi dalam hal apapun. Sehingga besok di akhirat pun semua yang dititipkan Allah kepada kita bisa bermanfaat sehingga menjadi tabungan di yaumul akhir nanti. Para pemirsa BATV yang dirahmati Allah, dan sesungguhnya Allah tidak melihat wajahmu dan jasadmu serta hartamu, tapi Allah akan melihat hati dan amal perbuatanmu. Maka bagaimana hati dan perbuatan kita ketika masa hidup seperti ini kita kendalikan agar selalu bisa berbuat baik dan selalu berada di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita akan selamat di dunia maupun di akhirat nanti. Allahumma amin. Inilah yang disebut dengan insan kamil, yang mampu memanfaatkan waktunya yang cuma sebentar ini untuk mencapai keselamatan di dunia maupun di akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.